Teks itu memutar ekonomi yang juga kan berpengaruh pada lapangan kerja gitu. Kawan-kawan muda pasti sedang risau memikirkan soal lapangan kerja karena memang angka-angkanya cukup mencemaskan ya. Penduduk kita 285 juta, 152 juta diantaranya adalah angkatan kerja, artinya usia yang harusnya memperoleh pekerjaan atau mendapatkan income. Tapi dari mereka itu 7,2 juta diantaranya disebut sebagai pengangguran terbuka atau betul-betul nganggur, tidak ada yang dikerjakan. Walaupun kita mesti catat bahwa di antara yang bekerja itu ada juga yang pekerja informal yang jumlahnya luar biasa tuh. Bayangkan dari 153 juta angkatan kerja yang nganggur 7,2, yang bekerja informal itu 90 juta. Bekerja informal itu artinya jamnya tidak pasti, kompensasinya tidak pasti, apalagi jaminan-jaminan kesehatan, asuransi dan sebagainya. Jadi sebetulnya hidupnya sangat rentan. Nah, kalau kita menukik lagi, ada kira-kira 9-10 juta anak-anak kita tamatan SMK, SMA, tamatan perguruan tinggi yang masuk kategori disebut sebagai NEET, Non-Employment Education and Training. Jadi nganggur-gur, gabut kata anak sekarang, betul-betul nggak ada kegiatan. Orang menganggur tidak ada kegiatan tuh dampaknya luar biasa. Secara psikologi dia terganggu karena tidak merasa punya aktivitas, tidak punya kegiatan yang berarti, tapi juga secara ekonomi tidak memperoleh penghasilan yang mereka butuhkan. Nah, kalau kita lihat arus datangnya tenaga kerja itu kan dari tamatan SMA, SMK dan tamatan perguruan tinggi kan, itu tiap tahun jumlahnya kira-kira 4,3 juta. Barangkali sebagian tamatan SMA, SMK separuhnya katakanlah meneruskan kuliah ya. Jadi 3 juta menjadi tinggal 1,5 juta yang mencari kerja, ditambah dengan 1,5 juta lulusan perguruan tinggi, jadi 3 jutaan tiap tahun. Tiap tahun ekonomi kita masih menciptakan lapangan kerja 3-4 juta kalau kita ingin ekonomi kita itu terjaga dengan baik. Kata para ekonom, setiap pertumbuhan 1% ekonomi itu bisa menyerap sekitar 150-an ribu tenaga kerja. Ada yang bilang 110, ada yang bilang 200, ada yang bilang 300, tergantung sektornya. Tapi katakanlah kita gunakan angka ini sebagai patokan. Artinya 5% pertumbuhan yang dicanangkan atau yang sekarang sedang kita alami itu hanya bisa menyerap kurang lebih 750 ribu pekerjaan. Ini mungkin yang menjelaskan mengapa 90 juta orang itu masuk ke dunia sektor informal. Ini juga yang menjelaskan mengapa menurut ekonom 100 juta tenaga kerja gitu menerima upah di bawah UMR. Ini sesuatu yang sangat serius gitu. Karena jumlah yang tadi 1,5 ditambah 3 juta sama dengan 4,5 dikurangi hanya 750. Di atas 4 juta, 3 juta sampai 4 juta, itu setiap tahun orang mengantri menunggu pekerjaan yang layak. Gitu. Nah, kembali pada ekonomi kita. Kalau demikian keadaannya, maka kita mesti tumbuh berapa persen? Kalau pakai angka ini, maka untuk bisa menyerap 3 juta per tahun, harus 4 kali lipat. Harus tumbuh 20% per tahun. Sesuatu yang impossible kan? Sesuatu yang jauh dari bayangan. Tapi sebetulnya, kalau kita melihat angka-angka pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang secara governance lebih sehat, itu tumbuh di atas 8% itu masih sangat mungkin. Bahkan sebagian teman-teman mengatakan kita sebenarnya bisa tumbuh double digit kalau kita bisa beresin aspek-aspek yang berkaitan dengan governance, tata kelola gitu. Nah, tentu ini memerlukan kajian yang lebih serius. Tapi saya juga punya keyakinan sama bahwa mengapa kita tumbuh hanya 5%, mengapa kita tumbuh sangat marginal itu karena ekonomi kita itu terlalu banyak lemaknya. Dan lemak-lemak itu adalah hal yang mesti kita selesaikan. Dalam 1 juta misalnya, ini baru saja beredar satu obrolan
betapa sulitnya melakukan investasi di Indonesia gitu. Padahal kan siklusnya begini nih, kurang lebih. Investasi akan menimbulkan lapangan kerja, tapi juga akan menciptakan value chain itu. Value chain juga akan ke pekerjaan juga gitu. Nanti juga akan ada menimbulkan pajak tambahan kan, tax. Tax itu memutar ekonomi yang juga akan berpengaruh pada lapangan kerja gitu. Kemudian muncul tax itu bisa juga government spending, menimbulkan government spending, proyek, infrastruktur segala macam, yang juga akan berpengaruh pada lapangan kerja gitu. Jadi ini investasi menjadi sesuatu yang memang harus kita bangun habis-habisan. Tetapi yang menimbulkan investasi itu, yang menghalangi investasi adalah, penghalangnya adalah ya, korupsi. Penghalangnya adalah lemahnya hukum. Penghalangnya adalah pemalakan. Penghalangnya adalah vested interest dari para pembuat kebijakan. Jadi, kalau kita mau memacu investasi supaya menggerakkan value chain, supaya meningkatkan pajak, supaya menggerakkan ekonomi, supaya menggerakkan government spending, dan akhirnya adalah memberi lapangan kerja sebanyak-banyaknya, maka yang harus kita bereskan adalah nomor satu, penegakan hukum, clean government, korupsi mesti dibereskan, sampai menghilangkan vested interest, dihapus. Hanya dengan ini, sekali lagi, investasi akan naik, ini bukan rocket science, ini common sense saja. Orang mau dagang pasti membutuhkan kepastian hukum, kepastian kebijakan, perlu dealing sama pemerintah yang bersih, yang tidak malakin pengusaha, yang tidak motong-motong, yang tidak minta saham gitu. Kemudian harus menghilangkan vested interest. Kalau di sekeliling policy maker isinya adalah kolusi, korupsi, nepotisme, keluarga yang ingin mengambil bisnis, boro-boro investasi tambah, yang sekarang bisa jadi pergi gitu. Atasi korupsi, tegakkan hukum, kurangi praktek-praktek pemalakan dan vested interest, kurangi konflik of interest. Maka investasi akan muncul, tax akan naik, value chain akan bergerak, ekonomi bergerak, government spending akan naik, dan akhirnya lapangan kerja akan naik. Memang akan perlu waktu, tapi kalau ini didorong dengan sungguh-sungguh, maka pada waktunya putaran itu akan terjadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghasilkan ini semua? Hanya kalau ada leadership yang kredibel. Karena itu bila waktunya tiba nanti, teman-teman muda mesti bersiap untuk mendorong lahirnya kepemimpinan yang otentik, yang kredibel, yang bersih, yang lingkarannya tidak dipenuhi dengan praktek-praktek vested interest. Jangan menganggap masalah-masalah hukum, korupsi, pemalakan itu masalah politik tingkat tinggi, enggak. Itu ada kaitannya dengan nasibmu dalam urusan lapangan kerja itu. Jadi, teman-teman sekalian, tidak akan bosan saya akan mengajak kaum muda untuk terus bersiap, berserikat, mengorganisir diri, terus mengasah gagasan. Hal-hal seperti ini mesti dipahami dengan baik. Bangun jembatan, reach out, mengajak sebanyak mungkin pihak untuk bersama-sama menata situasi kita, dan jadilah generasi yang tangguh. Orang-orang harus dibangun.